Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa duduk sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk mengkaji ilmu agama ini, untuk sama-sama kembali memupuk keimanan di bulan Ramadan. Karena ternyata di Masjid Nabawi pun menjelang berbuka itu banyak kajian dari para masyayikh. Setelah asar itu banyak kajian, bahkan ada yang kajiannya setelah maghrib, setelah iftar, kajiannya Syekh Suhaimi, ya. Jadi subhanallah, Ramadan tidak menghalangi kita untuk terus memupuk keimanan, meningkatkan ilmu dan keimanan kita, agar kita semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rasa cintanya kepada Allah, dan semakin besar rasa bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Baik, pada sore hari ini kita mengambil tema Ramadan bersama Salafus Saleh. Kita di paruh kedua ini, Pak, biasanya sudah mulai kendor ini. Karena biasanya semangatnya kan di awal Ramadan saja, Pak. Kalau sudah masuk 10 hari yang kedua, biasanya sudah mulai kendor, dari mulai sholat tarawihnya, dari mulai sahurnya mungkin udah ada yang kesiangan, Pak, ya di paruh kedua ini. Begitu juga tilawah Al-Qur'annya, ya. Maka untuk memompa kembali semangat kita ini, mari kita tengok sejenak kisah-kisah para ulama salaf ketika mereka hidup dengan bulan Ramadan. Karena mereka lah yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang pertama mereka yang hidup di zamanku, maknanya para sahabat. Kemudian sebaik-baik manusia setelah para sahabat, mereka lah yang hidup dengan para sahabat, yaitu para tabi'in. Dan setelah itu sebaik-baik manusia adalah mereka para tabi'ut tabi'in. Makanya kisah-kisah yang akan kita bawakan adalah bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in menjalani kehidupan mereka ketika mereka berada di bulan Ramadan. Baik, yang pertama, Bapak-bapak, para ulama salaf ketika mereka menjalani kehidupan mereka di bulan Ramadan, di sini dibahas tentang haluhum ma'al Qur'anil Karim, kehidupan mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dibawakan beberapa kisah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, begitu intensnya hubungan mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
yakhtimul Quran fi Ramadan marratan wahidah fi kulli yawm. Yang pertama, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 hari 1 kali khatam. 1 hari 1 kali khatam. 30 juz, Pak, bukan juz 30. 30 juz 1 hari 1 kali khatam. Bahkan, Pak, yang lebih membuat saya merinding ya kalau baca ini, Imam Nawawi membawakan kisah karena Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dalam 1 kali sholat beliau. Merinding Pak kalau baca ini Pak ya. 1 kali sholat Pak, 2 rakaat beliau khatam Al-Quran. Kok bisa ya mereka merasakan nikmat yang luar biasa, kelezatan yang luar biasa dalam membaca Al-Quranul Karim. Karena mereka paham betul Ramadan itu bulannya Al-Quran. Makanya semakin intens hubungan mereka ketika di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bagaimana para sahabat mereka meningkatkan hubungan mereka dengan Al-Quran ketika masuk bulan Ramadan. Makanya gak aneh, subhanallah, sahabat Utsman saja selain beliau 1 hari 1 kali khatam di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholat beliau. Makanya beliau kan punya perkataan yang familiar. Kata sahabat Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna lam nashba min kalami rabbina." Kalau hati-hati kita ini bersih, niscaya kita gak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quranul Karim. Jadi parameternya gampang Pak. Kalau mau tahu hati kita bersih atau kotor, lihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Semakin malas kita baca Al-Quran, semakin jauh kita dari baca Al-Quran, itu tanda hati kita kotor. Tapi semakin kita sering baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, mempelajari makna kandungan tafsir Al-Quran, itu menunjukkan hati kita dalam keadaan bersih. Ya. Maka ini kisah sahabat yang mereka begitu intens hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Sekarang ke para tabi'in. Di sini dikisahkan, Pak, karena Aswad bin Yazid, seorang tabi'in, yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini. Seorang tabi'in, Aswad bin Yazid, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam 1 kali khatam. 2 malam 1 kali khatam. Berarti 1 bulan Ramadan berapa kali khatam, Pak? 15 kali. Ya. Ini Aswad bin Yazid. Yang lebih, ya, membuat kita merinding juga, Pak. Ini riwayat dari Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, yang beliau meriwayatkan Syafi'i fi Ramadan yakhtimul Qur'ana 60 khatmatan. Al-Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Ya. Ya, subhanallah Pak ya. Kalau kita baca ini kok kayak dongeng Pak ya. Tapi ini nyata terjadi.
Di kehidupannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka begitu mengagungkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena tadi Pak, mereka sudah merasakan nikmat dan lezatnya dalam membaca Al-Quran. Itulah orang-orang Pak yang sudah merasakan manisnya keimanan. Orang kalau sudah merasakan manisnya iman Pak, ibadah yang dia lakukan tuh terasa nikmat dan lezat. Makanya orang kalau dia belum merasakan nikmat dan lezatnya ketika melaksanakan ibadah, berarti dia belum merasakan nikmat dan manisnya keimanan. Ya. Dan para sahabat, para tabi'in sudah merasakan itu. Makanya mereka tidak aneh mengkhatamkan Al-Quran begitu intens, khususnya ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Begitu juga Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari yang kita kenal kitab Sahih Bukhari, dari kalangan tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 256 Hijri. Kana al-Imamul Bukhari, Al-Imam Bukhari yahtimul Quran, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan fin nahari marwatan wahidah wa fil laili marwatan wahidah. Imam Bukhari Pak, ini sama Pak, satu hari dua kali khatam. Siang hari satu kali khatam, malam hari satu kali khatam. Subhanallah. Ya. Makanya waktunya berkah para ulama karena mereka lalui dengan Al-Quran selalu. Ya. Dan jangan dipikir Pak, mereka ketika membaca Al-Quran mereka tidak mentadaburinya. Mereka juga mentadaburi Pak, para salafus saleh kita. Makanya pernah Anda sampaikan kan kisah tentang qatilul Quran. Ulama-ulama salaf Pak, yang terbunuh karena Al-Quranul Karim. Jadi mereka saking gak kuatnya melewati ayat-ayat tentang azab dan hari kiamat, mereka pingsan, kemudian mereka meninggal dunia. Mereka lah yang dicatat Pak oleh Imam Zahabi diantaranya dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, mereka yang diberi julukan oleh ulama qatilul Quran, mereka yang terbunuh karena Al-Quranul Karim. Di antaranya dikisahkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau membawakan kisah Abdullah ibnu Abi Aufa. Abdullah ibnu Abi Aufa seorang tabi'in. Beliau pernah membaca surah Al-Muddathir sampai pada ayat Fa'iza nufikha fin-nakhur, apabila ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua, fadzalika yawma idzin yawmun asir, maka pada hari itu hari yang begitu sulit, kata Allah. Abdullah ibn Abi Aufa lagi baca Al-Quran sampai ayat ini dia pingsan. Ketika pingsan dibangunin, dipercikan air, dia sadar sebentar, kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Gak kuat mendengar ayat tentang azab dan hari kiamat. Ya. Mereka pingsan, gak lama sadar Pak, kemudian meninggal dunia. Jadi ulama salaf itu selain mereka intensnya hubungan dengan Al-Quran, mereka juga senantiasa mentadabburi Al-Quran. Mana yang lebih baik Pak? Cepat menghatamkan Al-Quran tapi tanpa ditadabburi, atau membaca Al-Quran dengan tadabbur tapi menghatamkannya tidak sering? Mana yang lebih baik Pak? Lebih sering khatam tapi tanpa tadabbur baca Qurannya,
atau baca Quran dengan tadabbur tapi hatamnya mungkin sedikit. Mana yang lebih baik? Hah? Mana yang lebih afdol, Pak? Yang lebih utama? Yang kedua, Pak. Hah? Nah, yang lebih afdol yang kedua tetap. Mereka membacanya dengan tadabbur. Bahkan ada perkataan Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, yang dia berkata, qira'atu suratin ma'at tadabbur afdal min qira'atil Qur'ani kullihi. Membaca Al-Quran, Pak, satu surah saja yang kita iringi membaca surah tersebut dengan mentadabburinya. Mentadabbur itu memahami makna kandungannya, merasapi, memahami makna ayat-ayatnya. Membaca satu surah yang diiringi dengan tadabbur, kata Imam Mujahid, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran seluruhnya tapi tanpa ditadabburi. Jadi harusnya Ramadan ini, Pak, targetnya bukan sekedar khatam, tapi targetnya kita fahami beberapa surah dari Al-Quran. Karena hubungannya intens, Pak, kita dengan Al-Quran. Kenapa, Pak? Kok anjurannya ketika kita di Ramadan itu disuruh intens hubungannya dengan Al-Quran? Selain karena Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, ternyata kata para ulama, orang yang sering, Pak, hubungan dengan Al-Quran akan membawa perubahan dalam kehidupannya. Jadi orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, Pak, dia baca, dia tadabburi, dia fahami, dia hafalkan, itu membawa perubahan dalam kehidupannya. Makanya Imam Nawawi juga mengatakan di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang bagi liqari'il Quran, selayaknya orang-orang yang sering membaca Al-Quran, orang-orang yang intens hubungannya dengan Al-Quran, dia berbeda keadaannya di malam hari. Orang yang sering baca Al-Quran, Pak, di malam hari dia senantiasa mendirikan sholat malamnya di saat manusia yang lain tertidur. Orang yang sering baca Al-Quran, Pak, mereka di siang harinya berpuasa di saat orang-orang makan dan minum. Mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, mereka hendaknya senantiasa menjaga perut-perut mereka untuk tidak masuk yang haram ke dalamnya. Jadi orang kalau baca Al-Qurannya intens, itu harusnya membawa perubahan dalam hidupnya. Karena yang dia baca itu berita-berita akhirat. Yang dia baca itu keadaan-keadaan akhir yang harusnya membawa perubahan dalam kehidupannya. Makanya fatal sekali, Pak, kalau orang baca Al-Quran yang gak tadabbur, gak memahami, akhirnya gak membawa perubahan dalam kehidupannya. Orang yang hubungannya intens dengan Al-Quran, dia akan jaga lisannya, dia jaga pandangannya, dia jaga kemaluan dan kehormatannya. Ini, Pak, efek Al-Quran. Anda pernah sampaikan, orang yang baca, orang yang mendengar, itu kan dapat efek dari Al-Quran. Bukan hanya itu kan, Pak, benda mati sekalipun kalau kita bacakan Al-Quran itu ada efeknya, Pak. Benda mati, Pak, dibacakan Al-Quran ada efeknya. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya perkataan sahabat Abu Hurairah yang beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ad-Darimi juga, yang dihasankan oleh Syekh Albani. Kata sahabat Abu Hurairah, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu bi an yuqra al-Qur'anu fihi. Ini benda mati nih, Pak.
Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, kata sahabat Abu Hurairah, itu akan memberikan 4 keistimewaan kepada rumah tersebut. Yang pertama, Allah jadikan hati para penghuni rumah tersebut menjadi lapang dan luas. Rumah, kalau dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya tipe kecil, berapa tipe paling kecil, saudara? Tipe 21 masih ada nggak, Pak? Walaupun tipenya segitu, tapi rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, kata sahabat Abu Hurairah, Allah jadikan hati para penghuninya menjadi lapang dan luas. Ini efek dahsyatnya Al-Quran. Ya. Yang kedua, wa tahduruhul malaikah. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, Allah jadikan rumah tersebut dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Ada efeknya nggak, Pak? Kalau rumah kita dihadiri malaikat, ada efeknya nggak, Pak? Ada. Bapak kan baca ayat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat-malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, sampai Imam Qurtubi menafsirkan dalam tafsir beliau Jami' li Ahkamil Quran, semua malaikat, dari malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama sampai malaikat yang menjaga pintu langit yang ketujuh, sampai malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, semuanya turun ke muka bumi saat malam Lailatul Qadar. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di dunia. Efeknya apa, Pak? Bumi ini ketika keturunan oleh malaikat, dituruni malaikat di muka bumi ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam-malamnya begitu tenang. Air-air yang mengalir di sungainya begitu tenang. Oh, ini dahsyatnya Al-Quran. Yang ketiga, wa tahjuruhus syayatin. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, setan-setan kabur dari rumah tersebut. Makanya, Pak, nggak usah ribet kalau mengusir setan dari rumah kita, senantiasa bacakan Al-Quran. Nggak usah ribet, ditaruh daun apalah, ditaruh benda apalah di rumahnya, subhanallah. Cukup bacakan Al-Quran, syaitan gak akan betah di rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim kan Rasulullah mengatakan, Iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u suratul Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ini, Pak, keistimewaan Al-Quran yang senantiasa dibaca di rumah-rumah kita. Dia mengusir syaitan-syaitan yang ada di rumah kita. Yang keempat, keistimewaan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, Allah turunkan kebaikan yang begitu banyak. Kalau Allah curahkan kebaikan di rumah tersebut, itu Allah jadikan suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Kalau ada pembantu di rumah, itu pembantunya baik. Itu dahsyatnya Al-Quran, memberikan efek kepada penghuni rumah tersebut. Makanya Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir beliau, Tafsirul Quranil Azim, tidaklah di suatu tempat dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah kecuali tempat tersebut dicurahkan rahmat dan keberkahan yang begitu banyak.
Makanya ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, Allah curahkan rahmat dan berkah yang begitu banyak. Maka apa yang membuat kita malas dari membaca Al-Quranul Karim? Begitu juga Pak, saya kutip perkataan dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, yang beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qama bi asyri ayatin, siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah fi lailah, siapa yang membaca Al-Quran minimal 100 ayat di malam hari, apa kata Rasulullah? Kutiba minal qanitin, maka Allah tuliskan dia termasuk hamba yang mendapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Makanya waktu yang paling utama Pak, kita baca Al-Quran itu di malam hari. Kita baca 100 ayat minimal, maka kita termasuk orang yang dapat pahala orang yang sholat sepanjang malam. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin, siapa yang membaca Al-Quran 1000 ayat dalam satu hari satu malam, maka dia termasuk yang dituliskan oleh Allah orang-orang yang berjalan di atas jembatan sirat dengan cepat dan kilat. Ini keutamaan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, maka kita jaga minimal 100 ayat setiap malam. Kita jaga Al-Quran ini 100 ayat kita baca, kita termasuk orang-orang yang dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Ya. Kemudian diriwayatkan juga kana salafus salih, di antara para salafus salih yang mereka begitu intens hubungannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Al-Imam Al-Khatibi dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau diriwayatkan Pak, idza dakhala Ramadan yakhtimul Quran arba'a khatamat. Beliau kalau masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran satu hari 4 kali khatam. Satu hari 4 kali khatam, 2 kali siang hari, 2 kali malam hari. Oh, ini yang jadi evaluasi Pak. Kok mereka bisa ya begitu intensnya mengkhatamkan Al-Quran, begitu lezatnya membaca Al-Quran. Karena tadi Pak, hati mereka itu menjadi semakin bersih kalau mereka semakin sering hubungannya dengan Al-Quran. Makanya hati-hati kita ini patut diwaspadai Pak. Jangan-jangan hati kita ini kotor semakin kita malas membaca Al-Quranul Karim. Maka ini keadaan salafus soleh kita yang pertama Pak, hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa dan Al-Quran ini kedua-duanya bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi bukan hanya ya puasa yang bisa memberi syafaat, Al-Quran juga bisa memberi syafaat kepada kita. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulus siyam, puasa nanti akan berkata kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabbi manaqtuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi.
aku telah menahan hamba ini di siang hari dari makan dan minum, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepada hamba yang selalu menjaga puasanya ini. Kemudian juga wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an akan berkata kepada Allah pada hari kiamat, manaqtuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah mencegah orang ini untuk sedikit tidurnya di waktu malam karena dia sibuk membaca Al-Quran, maka izinkan aku memberi syafaat kepada hamba ini. Maka Allah pun mengizinkan puasa dan Al-Quran memberikan syafaat untuk hamba-hambanya yang rajin berpuasa dan juga rajin membaca Al-Quranul Karim. Ini keadaan yang pertama dari kalangan ulama salaf kita ketika mereka berhubungan dengan Ramadan. Yang kedua, halus salafi ma'al qiyami fi Ramadan. Hubungan para ulama salaf kita ketika mereka melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malamnya para ulama terdahulu itu jangan ditanya, ya. Kita baca kisah-kisah mereka ketika mereka melaksanakan sholat malam. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Khibir. Kata Abdullah ibnu Khibir, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Lam yakum bina illa baqiya siyamu sab'atu layalin. Kami tidak sholat malam bersama Rasulullah di bulan Ramadan kecuali Ramadan tersisa 7 hari lagi. Kami sholat malam bersama Rasulullah sampai berlalunya sepertiga malam. Jadi dari habis isya ya, sampai sepertiga malam. Itu sholatnya sahabat ya, di bulan Ramadan bersama Rasulullah. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Khibir, ketika Ramadan tersisa 6 hari lagi, kami nggak sholat malam bersama Rasulullah. Ketika Ramadan tersisa 5 hari lagi, kami sholat malam lagi bersama Rasulullah. Dan saat itu sholat kami hanya sampai pertengahan malam saja. Ketika kami sholat sampai pertengahan malam, maka di antara kami ada yang berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana hadhihi baqiyatul laila. Wahai Rasulullah, kenapa kok kita nggak lanjutkan lagi sholat malamnya? Kok cuma sampai pertengahan malam? Ini keimanannya sahabat tuh. Sampai pertengahan malam kurang. Makanya kenapa enggak kita lanjutkan wahai Rasulullah? Makalah Rasulullah berkata, idza qamar rajulu ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan untuknya pahala orang yang sholat semalam suntuk. Hadis ini sejarahnya dari sini, Pak. Ya. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Khibir, ketika Ramadan tersisa 4 hari lagi, kami tidak mendirikan sholat malam bersama Rasulullah. Ketika Ramadan tersisa 3 hari lagi, berarti malam keberapa, Pak? 27. Rasulullah membangunkan keluarga beliau, membangunkan anak-anak beliau, membangunkan para sahabat, dan kami sholat malam bersama Rasulullah sampai-sampai kata Abdullah bin Khibir yang meriwayatkan hadis ini, kami khawatir tidak kebagian makan sahur. Kayak ini, Pak, ya, yang menjadi dalil Rasulullah ternyata sholatnya kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, Pak, beliau sampai tidak tidur. Ya, panjangnya sholatnya Rasulullah dan sahabat sampai
kami khawatir nggak kebagian makan sahur. Ini kan sholat malam ya para sahabat, ya. Begitu juga, Pak, ya. Diriwayatkan diantaranya di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di zaman Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan sholat malam di bulan Ramadan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu adalah tis'ah wa thalathina raka'atan, 39 rakaat. Tarawihnya 36, witirnya 3 rakaat. Bacaannya panjang, ya. Makanya kalau di zaman ulama salaf itu, Pak, pilihannya 2. Rakaatnya itu sedikit tapi bacaannya panjang. Tapi ada yang lebih memilih rakaatnya banyak tapi bacaannya tidak terlalu panjang, ya. Makanya pendapat yang lebih kuat kan, sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya, ya. Tidak ada batasan rakaatnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Makanya di kalangan tabi'ut tabi'in, Umar bin Abdul Aziz 39 rakaat sholat tarawih dan witirnya. Begitu juga di kalangan Abul Aswad. Di zaman beliau lebih banyak lagi, Pak. Sholat malam di bulan Ramadan 47 rakaat. 40 rakaat tarawih, 7 rakaat witir. Sudah pernah 7 rakaat witir nggak, Pak? Gimana caranya 7 rakaat witir? Yang lebih afdol, Pak, sama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru 1 rakaat yang terakhir salam, gitu. Sebetulnya witir yang afdol itu seperti itu, ya. Jadi witir yang lebih afdal kalau 11 rakaat itu 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholatul laili raka'ataini raka'atain. Begitu juga kalau witirnya 5 rakaat, Pak. Kalau witirnya 5 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru 1 rakaat salam. Ya, ini cara para ulama salaf terdahulu kalau mereka sholat malam, ya. Nah ini, Pak, hubungan mereka dengan sholat malam di bulan Ramadan, ya, yang begitu nikmat mereka jalani sholat malam mereka, ya. Di sini ada perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri yang beliau mengatakan, lam ajid syai'an minal ibadah asyaddu minas salati fi jawfil laili. Aku tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah yang lebih berat daripada melaksanakan sholat malam di pertengahan malam, ya. Makanya orang-orang yang bisa istiqomah ini luar biasa, Pak, ya. Istiqomahnya bukan hanya di Ramadan, keluar dari Ramadan dia jaga sholat tahajud dan witir. Walaupun minimal mungkin dia jaga 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, ya. Makanya Rasulullah pun bersabda, qiyamul lail maidatus sholihin. Salat malam itu hidangannya orang-orang soleh. Orang soleh itu nggak akan ketinggalan salat malam, karena mereka begitu butuh menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka ketika mereka berada di sepertiga malam. Baik, ini keadaan mereka pada saat mereka melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Yang ketiga, haluhum ma'at sodaqah. Keadaan mereka ketika bersedekah di bulan Ramadan. Mereka meneladani Rasulullah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan
Dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, beliau kalau bersedekah di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus, begitu gampang ngeluarinnya kalau di bulan Ramadan. Ya, makanya itu diikuti oleh para sahabat-sahabat dan juga kalangan tabi'in. Ya, di antaranya dari kalangan tabi'in Hammad ibnu Abi Sulaiman, yufattiru fi syahri Ramadan 50 rajulan kulla lailatin. Hammad bin Sulaiman setiap masuk bulan Ramadan beliau memberikan makan untuk orang yang berpuasa 50 orang setiap harinya. Berarti berapa tuh Pak pahalanya? Satu hari Ramadan 50 dia ajak makan. Selesai Ramadan berarti berapa Pak? 1.500 bahan. Ya, dia dapat pahala 1.500 orang yang berpuasa. Ini Pak yang harusnya kita senantiasa berpikir bahwasannya memberi makan dan minum orang yang berpuasa itu dapat pahala orang yang puasa tersebut. Sahabat Abdullah bin Umar diriwayatkan, kana Abdullah bin Umar yasumu fi Ramadan wa la yuftiru illa ma'al fuqara wal masakin. Sahabat Abdullah bin Umar kalau beliau puasa Ramadan, beliau tidak akan berbuka kecuali beliau mengundang fakir dan miskin untuk berbuka bersama. Subhanallah. Ya, mereka berlomba-lomba ngundang orang untuk buka puasa di rumahnya. Ya, makanya Pak, kalau Bapak sekali-kali umroh di bulan Ramadan, menjelang berbuka lewat masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kita ditarik-tarik, suruh duduk, ya, di tempat dia yang menyediakan tempat berbuka. Karena mereka paham betul keutamaan ini. Bahkan kadang-kadang Pak, di tempatnya itu untuk lebih membedakan dari yang lain ada amplopnya Pak. Sudah dikasih makan buka, disediain amplop, isinya real lagi. Subhanallah. Ya, coba dicek Pak, nanti ada amplopnya nggak? Ya. Barangkali ada yang masukin di situ. Subhanallah, mereka tahu betul keutamaan ini. Ya, memberi makan, bersedekah di bulan Ramadan beda pahalanya. Makanya mereka sampai ditarik-tarik, Pak. Ayo Pak, duduk sini. Subhanallah. Ya, mereka berebutan untuk nyari orang yang mau buka di tempatnya. Bapak buktikan, kalau Bapak umroh Ramadan merasakan itu, guys. Ditarik-tarik, padahal kita sudah dapat tempatnya, tetap aja disuruh tarik, pindah ke tempat yang dia sediakan untuk berbuka. Ya, subhanallah, mereka faham betul keutamaan orang yang memberikan makan untuk berbuka, orang yang bersedekah untuk berbuka. Ya. Kemudian juga Pak, ya, dikisahkan di sini juga, ya, Abu Suwar Al-Adawi, beliau dikisahkan Pak, setiap beliau berbuka puasa di bulan Ramadan, ya, maka beliau menyediakan ribuan untuk orang berbuka puasa. Ribuan Pak, yang beliau sediakan, ya, untuk orang makan dan minum berbuka puasa. Oh ini Pak, bagaimana keadaan ulama salaf kita, mereka berlomba-lomba di dalam bersedekah untuk mereka memberikan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Ya, ini haluhu ma'a as-sadaqah, keadaan mereka dengan bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian Pak, yang keempat, haluhum ma'a hifzil lisan, keadaan mereka di bulan Ramadan senantiasa menjaga lisan-lisan mereka.
Disebutkan di sini perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang keutamaan menahan lisan di bulan Ramadan. Sahabat Umar bin Khattab berkata, "Laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi wahdah, walakinnahu minal kadhibi wal batili wal lagwi wal halfi." Bukanlah puasa itu menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa itu menahan lisan untuk tidak berbicara dusta, bohong, berbicara yang batil, berbicara yang tidak bermanfaat, atau bersumpah palsu. Ini baru puasa, ya. Orang yang betul-betul lisannya tidak menggibah, lisannya tidak mencaci maki, lisannya tidak mencela, lisannya tidak berdusta dan berbohong, tidak bersumpah palsu. Ini baru orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan pahala puasanya. Maka ini perkataan dari Umar bin Khattab. Perkataan selanjutnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal ma'athib." Kata sahabat Jabir bin Abdullah, apabila engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, puasakanlah penglihatanmu, puasakanlah lisanmu dari perkataan dusta dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini keadaan ulama salaf menahan lisan mereka ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang keempat, Pak, ya, keadaan para ulama salaf ketika di bulan Ramadan. Yang kelima, ini yang lebih penting, Pak, ya. Keadaan para ulama salaf ketika mereka di bulan Ramadan, mereka senantiasa menjaga keikhlasan mereka, ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan. Makanya, Pak, para ulama salaf senantiasa menyembunyikan amal soleh mereka kalau memang bisa disembunyikan, ya. Makanya Allah abadikan dulu kondisi mereka selesai mereka keluar dari Ramadan. Allah abadikan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah Ta'ala mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan hati-hati mereka takut. Aisyah, ketika dibacakan ayat ini kepada beliau, Aisyah bingung dengan ayat ini. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, ada orang yang datang membawa amalnya tapi dalam keadaan takut. Apakah mereka itu orang yang berzina? Apakah mereka itu orang yang mencuri? Apakah mereka itu orang yang meminum khamar?" Apa kata Rasulullah? "La ya benata siddiq." Bukan. Mereka itu justru orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka takut amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah. Nah, ini keadaan ulama salaf. Mereka kalau ingin selesai dari bulan Ramadan, mereka banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berdoa agar amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi perbanyak istighfar, Pak, dari Ramadan yang telah kita lalui. Karena banyak sekali aib dan kekurangannya. Banyak sekali yang kita lewatkan dari hari-hari di bulan Ramadan ini. Makanya memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu dilakukan para ulama salaf menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Karena mereka tahu banyak kekurangan-kekurangan, aib-aib. Ya, di antaranya, Pak, tanda
amal Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, Allah akan jadikan hatinya senantiasa takut, Pak, tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan merasa kepedean kita, ya, bahwasannya puasa kita bakal langsung diterima. Enggak. Justru yang harus kita takuti, puasa kita nggak diterima karena ada amalan-amalan yang mungkin itu mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Makanya Pak, membisikkan hati kita sebagaimana hatinya para ulama salaf terdahulu, ketika kita mau selesai dari Ramadan ada perasaan khawatir, takut Ramadan kita, puasa kita, tilawah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Karena kalau kita punya perasaan ini Pak, akan muncul dua. Yang pertama, kita lebih semangat lagi dalam beribadah. Yang ketiga, kita memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Ya, ini yang ke-6. Ya, yang ke-7. Kita sampai jam berapa materinya? Sampai jam 6 buka. Para ulama salaf ketika mereka di bulan Ramadan, mereka selesai dari bulan Ramadan, mereka memelihara amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Nah, ini tanda amal kita diterima. Kalau mau tahu Pak, kita sukses atau gagal di bulan Ramadan, lihatnya setelah Ramadan. Apakah amal-amal kita di bulan Ramadan masih terpelihara atau tidak setelah Ramadan? Makanya itu Pak, salah satu tanda amal kita diterima di Ramadan, lihatnya setelah Ramadan, jangan di Ramadan. Karena kalau di Ramadan Pak, semua orang itu bisa soleh dan soleh. Televisi aja jadi soleh Pak kalau Ramadan. Televisi ya. Tapi lihat di luar Ramadan, balik lagi dia. Ya, makanya kalau mau lihat sukses dan gagalnya kita di Ramadan, lihat setelah Ramadan. Kalau kita di Ramadan bisa sholat malam, Mbak, lihat di luar Ramadan kita masih jaga nggak Pak sholat malam? Walaupun jumlah rakaatnya beda, yang penting kita tidak tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan Pak, katakanlah kalau Ramadan kan memang kita bisa 11 rakaat. Di luar Ramadan kita cuma bisa 1 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, itu masih jadi tanda amal Ramadan kita diterima. Selama kita masih bisa jaga itu, tidak kita lewati. Sedekah juga gitu. Orang kan berlomba-lomba sedekah kalau dia di Ramadan, tapi lihat di luar Ramadan, dia masih sedekah atau tidak, walaupun tadi jumlahnya berbeda. Ya, jadi orang yang sukses di Ramadan Pak, sama seperti orang yang sukses ketika haji dan umroh. Kalau kita mau tahu orang itu haji dan umrohnya diterima atau tidak, kapan Pak kita lihatnya? Lihat ketika dia pulang ke tanah air. Jangan lihat ketika dia masih di sana Pak. Kalau masih di sana, memang atmosfernya atmosfer kebaikan. Siapa yang nggak semangat Pak sholat di Masjidil Haram? Lebih baik 100.000 kali sholat. Ya pasti termotivasi. Setengah jam sebelum azan pun kita sudah di masjid, kan gitu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, karena semangat sekali. Di Masjid Nabawi juga seperti itu. Itu kan kondisinya di sana. Tapi dilihatnya sepulang dia ke tanah airnya. Itu kalau mau lihat Pak, haji dan umroh orang sukses atau enggak, lihat dia pulang ke tanah airnya. Dia masih jaga nggak tuh sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Kalau ada perempuan yang dia sebelum umroh nggak nutup aurat, pulang dari umroh dia jaga tutup auratnya secara sempurna, itu baru sukses haji dan umrohnya. Tapi kalau ternyata di sana saja dia nutup auratnya, pulang dari umrohnya dia buka lagi auratnya, sama saja Pak. Ya, maka Ramadan tuh kayak gitu Pak. Ya, kalau kita mau lihat kesuksesan atau gagalnya kita di Ramadan,
lihat setelah bulan Ramadan ini selesai. Kira-kira amalan-amalan kita di bulan Ramadan masih kita jaga atau tidak? Apa dalilnya Ustaz? Ini menjadi dalil tanda diterimanya amal ibadah Ramadan seseorang. Di antaranya kata Ibnu Rajab, dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Lail ayat yang keempat. Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang dia bersedekah memberi dan dia bertakwa dan takwanya diterima oleh Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk beramal soleh selanjutnya. Jadi kalau kita bisa memelihara amal-amal soleh kita di luar Ramadan, itu tanda amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya kita nggak bisa jaga itu, kita nggak bisa pelihara amal-amal soleh kita di bulan Ramadan, itu jadi tanda jangan-jangan Ramadan kita nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini Pak, sukses dan gagalnya seseorang di bulan Ramadan. Makanya kita lihat para ulama salaf, kalau mereka di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, mereka senantiasa menjaga doa tadi untuk diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, dan itu terbukti dengan mereka memelihara amalan-amalan mereka di luar bulan Ramadan. Ya, maka ini Pak menjadi pengingat bagi kita semua. Istiqomahnya kita bukan hanya ketika Ramadan, tapi selesai Ramadan amalan-amalan tersebut terpelihara. Ya, karena kita bukan menjadi hambanya Ramadan, tapi kita menjadi hamba segala musim. Baik di musim Ramadan maupun musim luar Ramadan, maka kita tetap menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Baik, untuk materi Anda cukupkan Pak. Barangkali ada yang mau didiskusikan dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Mungkin informasi awal ya Pak. Jadi nanti kita pas adzan nanti kita sebelum adzan kita prepare dulu yang takjil dulu. Setelah itu nanti sholat baru kita iftar ya Mas Andesar. Mungkin itu Pak pengumumannya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Hadiahnya Ustaz ada 2 Ustaz. Bapak dulu Ustaz. Ada hadiahnya ya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran sehari semalam 1000 ayat, maka dia dituliskan untuk dia seakan-akan dia berjalan di atas sirat secepat kilat. Ustaz, apakah itu hanya pahala dia di dunia atau akan ada balasan bagi dia nanti di akhirat, akan dicepatkan juga ketika dia berjalan di sirat? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ana pernah fahami dari penjelasan para ulama, makna hadis tadi, siapa yang membaca Al-Quran 1000 ayat, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang akan melewati sirat secepat kilat. Jadi balasannya itu memang di akhirat. Ya, balasannya di akhirat. Ya, itu kalau dalam satu hari satu malam dia bacanya 1000 ayat. Tapi jarang Pak ya kita baca sampai 1000 ayat kan? Ya, 100 ayat aja sudah nggak buat ya. Makanya ini keutamaannya yang luar biasa.
balasannya nanti di akhirat Allah masukkan dia termasuk yang tercatat orang-orang yang melewati jembatan Sirat secepat kilat. Jadi ini balasan orang yang membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 malam 1000 ayat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, tafadhal. Lanjut Pak. Pak Ustaz, Nah. izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa Ustaz, tadi saya terlambat datang mengenai tata cara sholat tarawih. Memang yang lebih afdal kan rokaatain. Namun saya pernah baca di hadis riwayat Bukhari bahwasanya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang rokaat sholat ya malam yang dilakukan Rasulullah SAW itu 4 dan 3. Untuk menyikapi hal ini, apakah kita memang lebih afdal tetap 2 rakaat atau mengikuti seperti hadis yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari? Jazakallahu khairan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Iya. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu memang dari Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi aktsar min 11 rakaatan. Ini kan testimoninya ibunda kita Aisyah. Rasulullah senantiasa salat malam di bulan Ramadan, baik di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau salat 4, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya salat beliau. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat lagi, jangan kalian tanya panjang dan bagusnya salat beliau. Summa yusolli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Wallahu a'lam, penjelasan para ulama ketika menjelaskan hadis ini yang ana ketahui, ana belum mendapatkan penjelasan para ulama yang menyatakan yang dimaksud 4 rakaat di sini langsung 4 rakaat 1 kali salam. Silakan baca penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ini kitab yang menjelaskan hadis riwayat Bukhari. Yang di situ beliau menjelaskan maksud 4 rakaatnya Rasulullah di sini tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi 4 yang dimaksud di sini, habis 4 itu ada jeda istirahat. Jadi yang dimaksud yusolli arba'an, Rasulullah sholat 4, ini bukan 4 rakaat langsung 1 kali salam. Tapi tetap dijelaskan hadis lain tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, hanya ada jeda Pak, setiap 4 rakaat. Rasulullah jedanya agak lama. Kemudian 4 rakaat lagi sama, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian jeda lagi. Baru kemudian maksud 3 rakaat ini memang ada 2 Pak. Boleh 2 rakaat dulu, kemudian salam, kemudian 1 rakaat salam. Boleh langsung 3 rakaat, tapi dengan 1 kali salam. Tapi wallahu a'lam, penjelasan ulama yang paling utama Pak, kalau witirnya 3, maka 2 rakaat salam, 1 rakaat salam.
Ini yang paling afdol Pak ya, ketika kita bicara yang paling utama. Walaupun tetap dibolehkan tadi 3 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau bicara afdol Pak, tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itulah tata cara sholat malam. Jadi begitu Mas, memahami hadis riwayat Bukhari tadi. Jadi tidak dengan 4 rakaat 1 kali salam, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru ada jedanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk menyikapi kondisi tarawih yang sekarang ada 8 rakaat dan ada 23 rakaat. Di beberapa masjid mengadakan tarawih 8 rakaat, kemudian dia maju 1 imam untuk witir. Nah yang 23 dia menunggu sebentar dulu. Setelah yang 8 rakaat selesai witir, baru yang 23 melanjutkan. Yang saya tanyakan, apakah lebih abdul saat yang sistem seperti ini atau yang satu masjid itu satu aja sistemnya? Dalam arti kalau yang 8 ya 8, kalau yang 23 ya 23 gitu saja. Karena yang imam yang satu ini cuma ngimamin saat witir doang, nggak ngimamin yang 8 langsung itu. Ya sama. Iya, jazakallahu khair, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Sebaik-baik sholat malam itu kan tidak dilihat dari rokaatnya Pak, tapi dilihat dari bagaimana panjangnya sholat tersebut. Jadi sebaik-baik sholat malam ya sholatnya panjang bacaannya, itu yang paling baik ya. Adapun tentang jumlah rakaat Pak, mau 11, mau 23, mau 13 Pak. Sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 13 rakaat. Ya. 10 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Mereka pun ada 2 imam. Yang pertama imam tarawih untuk 6 rakaat. Itu 1 imam. Kemudian imam tarawih 4 rakaat dan witirnya itu jadi berapa? 4 tambah 3, 7. Jadi ada 2 imam. Yang paling afdal yang mana Ustaz? Yang paling afdal intinya kita ikut sholat bersama imam sampai selesai. Kalau tadi ternyata 8 rakaat ganti imam kan? Imam untuk witir, sudah kita ikut tetap imam tersebut. Setelah imam tersebut selesai, ya sudah. Kalau memang kita ingin 11 rakaat selesai, kita dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Adapun ada orang yang ingin melanjutkan kembali, ya silakan, tidak masalah. Jadi yang paling utama tadi ukurannya, yang paling panjang sholat malamnya. Jadi yang dilihat itu durasi sholatnya, itu yang paling utama. Jadi kita tidak melihat apakah itu rokaatnya 11 atau rokaatnya 23. Tapi yang dilihat adalah durasi panjang sholatnya tersebut. Ya, karena ada yang mungkin 23 lebih cepat daripada 11 kan begitu. Makanya yang dilihat bukan rokaatnya, tapi yang dilihat durasi waktu panjang sholatnya tersebut. Kalau mau lebih afdol ya sebetulnya, kalau memang di masjid tersebut ingin 2 kali, kalau bisa jedanya jangan terlalu pendek Pak. Jadi kalau memang mau nanti yang 23 rakaat, yaitu bisa misalnya nanti di pertengahan malam gitu. Jadi jangan terlalu dempet gitu. Kalau itu kan langsung ya, 11 rakaat selesai lanjut lagi 23. Ya, kalau bisa nanti aja, nanti malam yang mau lanjut 23 gitu. Tapi kalau memang seperti itu ya silakan saja, tidak terlarang. Tapi yang lebih afdol yang durasi waktunya lebih panjang ketika sholat malamnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita persiapan untuk iftar. Sudah 17.55, 3 menit lagi berarti.
Ada kesempatan Pak untuk memperbanyak doa menjelang berbuka puasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.